Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya Siti Safia. Pada video kali ini kita mau menyatukan badan bagian depan dan belakang pada kemeja batik berfuring. Dan sebelum kita menyatukan badan bagian depan dan belakang, kita buat belahan sampingnya terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah furing menyatu dengan kain utama, kemudian kita balik dan kita ukur panjangnya itu biasanya 12 cm ya teman-teman. Semakin panjang kemeja, maka semakin tinggi belahannya. Ini saya membuat belahannya 12 cm, kadang juga saya membuat 5 cm, 8 cm, tentu ya teman-teman ya. Setelah itu kita jahit dan kemudian kita ceklis mojok seperti ini. Setelah itu kita balik kembali. Jadi jahitannya itu ada di dalam furing ya, di dalam furing dan kain, terjepit antara furing dan kain utama. Dan ceklisan mojoknya itu nanti, guntingan mojoknya itu nanti untuk menyatukan bagian depan dan belakangnya teman-teman. Ini kita lakukan untuk sisi kiri dan sisi kanan ya teman-teman, dan juga pada bagian belakangnya juga ya teman-teman ya. Setelah itu kita satukan. Ini kita satukan kain utamanya bagian belakang paling bawah, kita letakkan bagian belakang itu yang paling bawah. Kemudian sisi depan kain utamanya, terus kemudian furingnya itu yang sudah menyatu ya dengan kain utama bagian depan itu. Untuk furing bagian belakang belum menyatu ya teman, masih terpisah seperti ini. Nah, kita letakkan untuk yang kelim, yang jahitan kelimnya itu ada di atas teman-teman. Jadi nanti ketika kita balik, jahitannya yang kelimnya tadi, yang lipitnya itu ada di dalam begitu teman-teman. Nah, ini kita jepit. Jadi yang paling bawah itu kain utama badan belakang, kemudian kain utama badan depan, furing badan depan, kemudian yang paling atas itu furing badan belakang. Kenapa furing badan belakang itu kita letakkan di atas? Nah, itu nanti kalau sudah kita balik, maka jahitan atau tampunya itu ada di dalam sisi bagian belakang begitu teman-teman. Nah, setelah selesai yang sebelahnya, kita lakukan lagi yang satunya, sisi sebelahnya lagi. Ini kita menyatukan pundaknya terlebih dahulu ya teman-teman, bahu atau pundaknya itu ya teman-teman, belum badannya, karena kita tadi baru menjahit untuk belahan sebelah kiri dan kanan, belum kita lipit ya teman-teman. Jadi setelah ini nanti baru kita lipit seperti ini teman-teman. Kita lakukan dengan hati-hati agar jahitan terlihat rapi ya teman-teman, karena ini proyek punya orang, jadinya kita berusaha untuk menjahitnya itu se-excellent mungkin, sebagus mungkin. Kita tetap harus semangat untuk terus belajar ya teman-teman ya. Sharing saja begitu. Sebenarnya ini proyek sudah lama sekali yang
sudah pernah saya buat tutorialnya itu ya, satu gelondong kain itu untuk dijadikan beberapa kemeja teman-teman. Dan waktu itu beberapa bulan yang lalu itu, 6 bulan yang lalu atau berapa bulan yang lalu itu ya, 7 bulan atau berapa bulan yang lalu itu, saya sudah menyelesaikan 6 kemeja. Terus setelah itu terbengkalai teman-teman karena ada suatu hal. Nah ini sekali lagi untuk yang paling bawah adalah badan utama atau kain utama, badan bagian belakang disusul, kemudian kain utama badan bagian depan, kemudian furingnya yang bagian depan, baru kemudian furing bagian belakang. Begitu teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kampunya tidak terlihat di luar ya, teman-teman ya. Nah, setelah itu kita kelim, kita lipit untuk belahan samping, teman-teman ya. Itu tadi ada yang bagian bawahnya itu tadi seperti saya setrika ya, bukan seperti ya, memang saya setrika. Saya setrika teman-teman ya, agar nanti pas waktu finishing jahitan terakhir untuk jahitan lipit bagian bawah itu nanti biar terlihat rapi, saya setrika untuk menentukan lipitnya itu. Tadi pas waktunya nyetrika Vaseline jadinya sekalian setrika dulu teman-teman. Ini kita jahit untuk lipitnya, lipit apa namanya, belahan samping. Ini yang sebelah bagian belakang. Nah seperti ini teman-teman. Ini saya ukur 12 cm dari lipitan bawah. Nah, 12 cm dari lipitan bawah. Nah itu terlihat ada setrikaan itu nanti untuk lipit ke atasnya itu ya teman-teman. Saya ambil sekitar 5 cm untuk lipitnya, kelimnya ke atas, kemudian baru saya ukur untuk belahannya ke atas itu 12 cm. Semakin panjang baju atau semakin tinggi baju kemeja, maka semakin panjang juga untuk belahannya teman-teman. Kadang saya juga membuat belahan itu 5 cm, kadang 8 cm, ini 12 cm teman-teman. Kita lakukan sisi sampingnya lagi teman-teman, sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri. Ini baru yang badan bagian belakang teman-teman. Untuk yang tutorial sebelumnya masih sama dengan bahannya yang ini ya teman-teman. Lama sekali saya tidak buat tutorial menjahit. Itu ada tutorial untuk penjahitan kelepak dan juga membuat kantong bubuk, kemudian penyatuan furing pada badan bagian depan waktu itu teman. Selanjutnya ini penyatuan furing dan membuat belahan, penyatuan pundak bagian depan dan belakang ya teman-teman. Baru kemudian penyatuan badan. Nah, videonya sampai di penyatuan pundak saja nanti teman-teman. Kita lakukan dengan hati-hati ya teman-teman. Jahitannya terlihat rapi. Kalau kita menjahit untuk membuat baju sendiri, ya kita awur saja teman-teman. Saya biasanya seperti itu. Saya awur saja. Nah ini karena jahitannya untuk orang lain, jadi kita harus memberikan servis yang excellent.
Tetap semangat belajar dan terus belajar ya teman-teman ya. Kita sama-sama belajar di sini. Saya juga masih belajar. Gitu. Ini tujuan saya membuat video ini, barangkali kapan-kapan itu saya lupa, saya bisa membuka kembali begitu untuk memorinya. Kita lakukan lagi teman-teman ya, untuk membuat lipitnya. Jadi ini membuat belahan samping kiri dan kanan. Ini saya membuat kemeja batiknya itu lengan pendek ya teman-teman. Lengan panjang tapi belum saya potong, belum saya ukuri, belum saya potongi, begitu maksudnya. Nah, ini seperti ini hasilnya teman-teman ya. Seperti ini, tidak tampak terlihat kampunya. Ini yang terlihat adalah kampu untuk nanti penyentuhan badan bagian depan dan belakang. Nah, sampai di sini dulu teman-teman videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.